Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyat 'alaihim rahmah wa khafat 'alaihim malaika wa dzakarallahu fi man indah. Pada sahabat yang lalu Rasul sudah sampaikan kepada kita, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumahnya Allah, maksudnya masjid. Mereka membaca Al-Quran, summa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari. Yatadarasun itu bahasa kitanya tadarus. Summa yatadarasunahu, kemudian mereka mempelajarinya bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyat alaihim rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa khafat alaihim malaikah, dilingkari oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah banggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Ada 4 poin paling tidak. Ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan keempat-empatnya Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya tadi baca, kemudian pelajari. Ya, bainahum. Yatadarasun itu bahasa kitanya mereka mentadarusi. Cuman karena tadarus itu dijadikan bahasa Indonesia, padahal secara bahasa Indonesia tadarus itu artinya mempelajari. Nah, kita sekarang tadarusnya baca bergantian. Masih mending kalau ini masih hari 15 ini masih mending. Kalau sudah hari ke-20-an ke bawah, yang tadarus peserta tadarus tinggal 4 orang. Sementara harus 1 juz. Ya wes dibagi ini 1 lembar, ini 2 lembar, ini 2 lembar, 2 lembar. Baca bareng. Kayak apa jadinya? Tawon kan? Ngomong. Siapa yang nyimak? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan kepada kalian Quran, rungokno. Fastami'u wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Ya. Jadi tadarus itu artinya mempelajari. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya minta waktu kita ulang dari ayat ke-20 ya, supaya tidak ada yang terputus di YouTube-nya. Ya. Ini alhamdulillah antusias melalui YouTube juga luar biasa. Telat upload saja sudah WA Pak Ustaz yang kemarin belum di upload ya. Ya. Wa nufikha fis-sur wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ya, kata pelajaran bagi kita kemarin UIA. Ingat? UIA artinya telah di. Kalau ada baris 3 huruf barisnya UIA, maka pasti kata kerja bentuk lampau pasif. UIA telah di. Tinggal kita lihat artinya, telah ditiup. Kutiba telah diwajibkan. Khuliqa telah diciptakan. Kutila telah dibunuh. Setelah dinya tetap 1. Nufikha fis-sur, ditiup pada sangkakala. Zalika yaumul wa'id, itulah hari yang
ancamkan. Itulah hari yang diancamkan. Ya. Ayat ke-20. Ayat ke-21. Waja'at kullu nafsin ma'aha, waja'at kullu nafsin ma'aha, dan datang setiap diri. Kemarin nafs itu diartikan diri, setiap orang, dan setiap orang telah datang ma'aha, bersama orang itu, bersama setiap orang itu, sa'iqu wa syahid. Sa'iq kemarin pengiring, syahid yang menyaksikan. Ya, jadi ketika setelah ditiup sangkakala yang kedua, orang bangkit dari kubur, ya, minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Surah Yasin. Minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dari kubur mereka menuju Tuhan. Nah, ini yang keluar itu berarti dijaga oleh dua tadi. Ada sa'iq, apa sa'iq? Yang mengiring, ada syahid yang menjadi saksi. Ya, ayat ke-21. Waja'at kullu nafsin, dan setiap diri telah datang ma'aha, bersamanya sa'iq yang menggiring, wa syahid, dan yang menjadi saksi. Ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ghaflah kemarin. Apa arti ghaflah? Lalai. Orangnya sering kita temukan dalam Quran ghafilun. Ghafilin itu orangnya. Kalau kelalaian itu sendiri ghaflah. Orangnya ghafilun atau ghafilin. Waqad kunta, dan sungguh adalah engkau fi ghaflatin min hadza, berada dalam kelalaian berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan ininya itu apa? Berkaitan dengan hari berbangkit. Kita sudah jawab kemarin. Iya, sering kadang-kadang tanpa kita sadari hal-hal lain lebih mendominasi pikiran kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita terselewengkan sedikit. Tapi bersyukur. Bedanya orang yang berilmu sesat dengan orang yang nggak berilmu sesat itu di situ. Kalau orang berilmu keluar dari rel, dia tinggal balik lagi. Dia tahu kok jalan balik. Kan kalau ibarat orang pejalan udah nyasar, jalan baliknya nggak tahu. Bakalan tambahnya. Jadi kalau orang nyasar tapi kemudian dia tahu jalan balik, insya Allah suatu saat dia akan balik lagi. Balik itu dalam pengertian agama disebut dengan tabayatubu taubatan, bertaubat. Nah, kita ini termasuk yang begitu tadi lah. Ya, rata-rata gangguan terberat itu di usia remaja kan? Usia remaja sampai usia menjelang dewasa dikit. Kan itu gangguan-gangguan itu luar biasa itu. Ya, zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah, itu lagi zaman-zaman menampakkan diri lah. Ya, di kampus kita pengen tampil sebagai gengnya di kampus. Ya. Ya, itu zaman-zaman sedikit keluarlah dari jalan ini. Syukur tahu jalan balik, alhamdulillah bisa balik lagi. Ya, tahu jalan balik, alhamdulillah bisa balik lagi. Nostalgia masa lalu ya kan. Jadi waqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau dalam kelalaian berkaitan dengan ini. Fakasyafna, ya. Fakasyafna, maka kami singkap angka ghita'ak, maka kami singkap darimu tabirmu. Kata barunya kemarin ghita'ak, tabirmu, maka kami singkap darimu tabirmu.
Fabasarukal yauma hadid. Fabasarukal yauma hadid. Maka pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Ini kita sudah dibolak-balik kemarin supaya tujuannya kita paham. Mengapa kita menjadi tajam pandangan pada saat itu? Karena sudah dikasyaf. Apa itu dikasyaf? Disingkap. Apanya yang disingkap? Tabir. Bahasa Arabnya? Rito. Apa yang selama ini membuat tabir itu? Ghaflah. Itu. Oke, saya ulang. Pakai bahasa Arabnya ya. Jawab pertanyaan saya pakai bahasa Arabnya. Mengapa pada hari itu pandangan mereka sangat tajam? Karena sudah di kasyaf. Saya kurang ngerti bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Arab. Ya, sudah dikasyaf. Ya, apanya yang dikasyaf? Rito. Apa yang membuat rito itu? Ghaflah. Paham? Keren kan sini kita. Akumulasi dari kelalaian itu lama-kelamaan tambah jauh, maka jadilah kalau ibarat ini kemarin saya sebut katarak jadinya. Ya, ada lapisan yang menutup dari lensa mata kita dengan benda yang kita lihat, ada yang menutup. Itulah yang disebut dengan rito. Ya, rito tadi. Apa yang bisa menyingkap itu? Kita jangan nunggu nanti baru disingkap oleh Allah. Kita harus bisa belajar sekarang bagaimana menyingkap itu, membuang lapisan-lapisan itu. Bil ilmi. Ya, yang bisa menjual jelas sesuatu itu hanyalah ilmu. Mudah-mudahan ini kita termasuk menyingkap makna ayat. Ya, mudah-mudahan tersingkap yang lebih besar lagi sehingga insya Allah akan menjadi pemandu kita menuju Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Fabasarukal yauma hadid. Maka pandanganmu pada hari itu menjadi sangat tajam. Wa qala qarinuhu. Qarin teman. Wa qala qarinuhu, dan temannya berkata. Apa kata temannya? Hadza ma ladayya atid. Hadza ma ladayya atid. Kemarin saya sudah sebutkan, ini loh catatan kamu ada di tangan saya. Ya, catatan kamu ada di tangan saya. Hadza ma ladayya, di sisiku, atid, catatan. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkan oleh kamu berdua. Alqiya, lemparkan oleh kamu berdua ke dalam neraka jahannam. Siapa saja yang sangat ingkar, anid, keras kepala. Siapa saja yang sangat ingkar dan siapa saja yang keras kepala. Keras kepala dengan ingkar itu adik kakak kan? Benar nggak? Keras kepala dengan ingkar kan adik kakak. Jadi nauzubillah min dzalik sampai disebutkan alqiya fi jahannam, lemparkan oleh kamu berdua ke dalam neraka jahannam. Kulla kaffarin anid, semua yang ingkar dan semua yang keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadim murib. Manna'in lil khair secara bahasa mencegah kebaikan, mencegah pada kebaikan, mencegah berbuat baik atau enggan untuk berbuat baik. Satu. Kedua, mu'tad, melampaui batas. Murib, ragu. Sama. Ya, ragu itu cuma bisa diobati dengan yakin. Yakin itu bisa datang dengan Saya ulang. Ragu itu obatnya yakin. Yakin itu baru bisa datang dengan dua, iman dan Besarkan, tingkatkan kedua-duanya. Tingkatkan iman, tambah ilmu. Insya Allah akan berujung kepada yakin. Kalau sudah yakin berarti tidak murid.
Ya, alhamdulillah sampai situ kemarin ya. Mudah-mudahan dapat diikuti bagi yang tidak bisa hadir di sini melalui YouTube. Baik, kita lanjut ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau di awal ayat kita betul kata alladzi atau alladzina. Alladzi dengan alladzina ini kedua-duanya sama-sama kata sambung, ya, sama-sama kata sambung. Bahasa Arabnya isim mausul. Yang namanya kata sambung berarti ada yang disambung, ada yang menyambung. Berarti ayat ini sambungan lanjutan dari ayat sebelumnya. Itu sebabnya kalau kita baca Quran sebaiknya jangan berhenti di sini, karena masih ada lagi. Bisa dipahami dulu ya? Ini kalau kita baca ayat, baca Quran, sebaiknya yang berhenti tadi di akhir 25 bunyinya murib ya, murib, kita berhenti di situ. Sebaiknya jangan di situ. Kenapa? Karena ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Siapa si murid itu? Kan itu? Siapa si muqtad melampaui batas? Siapa si murid itu? Nah, ini dijelaskan di sini. Contoh, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua kan? Ayat ketiganya alladzina kan? Alladzina. Karena dia menyambung muttaqin. Muttaqin itu banyak. Maka pakainya alladzina. Karena murid tadi satu orang, maka kata tujuannya alladzi. Ya, kata sambungnya alladzi, yang. Sampai situ paham? Alladzi yang ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Kalau telah dijadikan gimana jadinya? Ju'ila. Ingat kemarin? Nufiqo. Ja'ala menjadikan, dijadikan, ju'ila. Janganlah dia menjadikan ma'allah, ma'a sudah ketemu juga bersama. Di ayat sebelumnya ma'asa'ika, ma'asa'iku wa syahid, bersamanya ma'aha sa'iku wa syahid. Ma'allah bersama Allah, ilahan akhar. Ilah akhar. Ilah ini jamak, ya, ilah sembahan. Kalau jamaknya alihah. Kalau ilah satu sembahan, alihah sembahan-sembahan, akhar yang lain, akhar yang lain. Alladzi yang ja'ala, dia telah menjadikan ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, sembahan yang lain, sembahan yang lain. Kalau dalam bahasa yang sering kita sebut apa namanya? Musyrik. Ya,
Berarti mempersekutukan Allah. Alladzi yang ja'ala ma'allah pemilik Avanza Marun B1906. Ada peserta kita? Pemilik Avanza B1906. Ada yang menghalangi mau keluar, ya? Abu adik aja. Ya, baik kembali. Alladzi yang ja'ala dia telah menjadikan ma'allah bersama Allah ilahan akhar, sembahan yang lain. Apa enggak bahasa Indonesianya? Ya, dia telah menjadikan bersama Allah apa tadi? Ma'allah, sembahan yang lain ilahan akhar, ilahan akhar. Saya bahasa Indonesianya, Bapak bahasa Arabnya ya. Yang bahasa Arabnya. Dia menjadikan bersama Allah sembahan yang lain ilahan akhar. Keren. Atau saya belum percaya kata begitu. Saya balik deh, sekarang saya bahasa Arabnya, Bapak bahasa Indonesianya. Alladzi ja'ala dia telah menjadikan ma'allah ilahan akhar. Dulu kalau udah bisa dibolak-balik itu udah jago. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Lagi. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. 1, 2, 3. Ilahan akhir apa tadi? Sembahan yang melalui kesempatan ini saya ingin tegaskan kembali makna syahadat kita, ya, makna tahlil kita, la ilaha. Selama ini diterjemahkan tidak ada Tuhan, bukan Tuhan. Ilah itu bukan Tuhan, ilah itu sembahan. Jadi terjemahannya apa? Bukan tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Karena Tuhan itu biasa terjemahkan Allah Tuhan juga, ilah Tuhan juga, Rob Tuhan juga. Padahal ini beda. Ilah itu zatnya, Rob itu sifatnya. Jadi lebih tepat la ilaha, tidak ada itu dia. Illallah, kecuali Allah. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Lagi. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Alhamdulillah.
fa'alqiyahu fil adzab syadid. Al-qiyam sederhana. Lempar. Oke, lemparkan oleh kamu berdua. Sudah 2 kali. Nah, ini yang saya maksud, inilah kemudahan-kemudahan dari Allah. Kalau tadi misalnya al-qiyahu fi jahannam begitu, lemparkanlah ke dalam neraka jahannam. Kalau itu sudah hafal, udah santai di sini. Atau kalau yang tadi belum hafal, ada kesempatan lagi untuk mengingat kembali. Atau kalau tadi kita lupa, ada kesempatan mengingat kembali di sini. Fa'alqiyahu, maka lemparkanlah dia. Pertanyaan saya, dianya siapa? Ya, yang menjadikan ma'allah ilahan akhar. Ya, atau bahasa sederhananya yang musyrik gitu ya. Yang menyekutukan Allah. Fa'alqiyahu, maka lemparkanlah dia fi adzabis syadid, ke dalam azab yang sangat keras. Syadid. Ya, fa'alqiyahu, maka lemparkanlah oleh kamu berdua dia. Siapa dianya tadi? Allazi ja'ala ma'allah ilahan. Coba efektif bahasanya. Itu kalau diurai hu-nya itu allazi ja'ala ma'allah ilahan akhar. Nah, kemudian disederhanakan, yang 5 kalimat ini cukup diganti dengan 1 kata saja, hu. Jadi ketika kita membaca hu itu siogianya yang dimaksud hu itu sudah jelas. Allazi ja'ala ma'allah ilahan akhar. Alqiyahu, lemparkan oleh kamu berdua dia. Kemana? Fi adzabis syadid, ke dalam azab yang berat, keras. Fa'alqiyahu fi adzabis syadid. Ya. Fa'alqiyahu fi adzabis syadid. Lagi. Fa'alqiyahu fi adzabis syadid. Fil ya. Fa'alqiyahu fil azabis syadid. Ya. Sambungin alladzi ja'ala ma'allahu ilahan akhar. Fa'alqiyahu fil
Tidak salah Quran. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Alhamdulillah. Qala qarinuhu. Ketemu lagi kan? Apa yang kita dapati dari surat ini? Banyak kata yang berulang-ulang. Ya. Qala qarinuhu. Temannya berkata, nggak pakai ini nggak apa-apa, bisa ya? Fisik. Oke, qala qarinuhu kita sudah tahu. Qarinnya berkata. Qarin apa? Teman. Nanti berkaitan dengan qarin ini, siapa yang punya qarin bisa dilihat surat Fussilat surat ke-41 ayat 25. Nanti kalau masih ada jeda waktu saya jelaskan. Saya lihatkan ayat ini ya. Qala qarinuhu, temannya berkata. Apa kata temannya? Rabbana, Tuhan kami, Rabb kami, ma'atghaituhu, ma'atghaituhu. Di sini aku, tunya aku. Aku. Akunya di sini adalah qarin. Hu-nya. Nyanya siapa? Manusia. Ya, manusia. Ini temannya. Qarin. Apa kata si qarin ini kepada Allah? Rabbana, Tuhan kami, ma'atghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Atghaitu itu dari kata togha, asal tiga hurufnya. Ini togha, yatgha. Awalnya berarti melampaui batas. Alladzina taghaw fil bilad, orang yang melampaui batas. Yatgha, kalla innal insana la yatgha. Tagha. Atgha artinya menyesatkan. Ma atghaitu, aku tidak
Menyesatkan. Hu-nya. Nah loh. Ya. Yang ngomong siapa? Qarin. Yang ngomong si Qarin. Gitu. Ya kita nggak usah bicara Qarin lah, kita bicara manusia aja lah. Iya. Kalau sudah kesandung pasti nggak ada yang mau ngaku. Kan yulang aja, gua ngajak ngapain lu mau? Salah lu, bukan salah lu. Iya kan? Nah ini saya buat seperti itu biar kita punya apa rasa nanti ketika baca ayat ini. Iya, itu. Ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya, walakin akan tetapi karena adalah dia tambah lagi. Kalau adalah engkau kemarin apa? Adalah engkau kemarin bahasa Arabnya? Kunta kan? Nah, kunta adalah engkau. Kalau kana adalah dia. Kunta adalah engkau laki-laki. Kunti adalah engkau perempuan. Walakin akan tetapi kana adalah dia. Dianya sini kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Ininya tadi adalah manusia. Fi dhalalim ba'id. Dhalal kesesatan. Dhalal kesesatan. Ba'id jauh. Dhalalim ba'id ini na'at man'un, sifat dan yang disifati. Sifatnya adalah ba'id, yang disifati adalah kesesatan. Sehingga diterjemahkan dalam kesesatan yang jauh. Yuk, saya ajak kita sedikit berimajinasi melalui ayat ini. Dalam ayat ini ada berapa tokoh yang disebutkan di sini? Berapa? 2. Ada 2. Kok bilang 2? Ada lagi? 3. Siapa satu? Manusia, Qarin, Rob. Ya. Ya. Manusia, Qarinnya sama Rob kan? Kan Qarinnya tadi berbicara di hadapan Rob kan? Rob, kalau bahasa kitanya bukan saya yang salah Rob. Itulah kalau bahasa kitanya. Iya, bukan saya yang salah. Ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Walakin akan tetapi karena adalah dia fi dhalalim ba'id, dalam kesesatan yang jauh. Ya. Gimana? Yang setan yang ini. Ya, Qarin. Yang setan si Qarin. Nah, ini manusia. Ya. Iya. Iya. Pernyataan setan. Oke. Yang akunya ini, Pak, yang akunya ini. Ininya yang aku. Hu-nya ini manusia. Akunya ini, nah ini saya buat garis di sini. Ke Qarin. Iya kan? Saya ulang. Qala qarinuhu, temannya telah berkata.
Berarti ada dua di sini. Nyanya siapa? Manusia. Ini kedua temannya. Apa katanya? Rabbana, Tuhan kami, ma atghaituhu. Aku, ini akunya. Aku tidak menyesatkannya. Kan pertanyaannya, akunya siapa? Nyanya siapa kan? Akunya adalah si Korin. Kalau Korin tadi kita artikan setan, maka berarti akunya adalah hunya adalah bisa paham? Oke. Tapi sekarang ini kerja setan agak lumayan berkurang Pak. Ya. Kalau dulu setan itu di zaman Rasul, di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu setan luar biasa. Itu kerja keras, harus pakai strategi ini. Sekarang ini setan itu agak banyak yang nganggur loh sekarang ini. Karena sudah banyak yang mewakili dia. Uruh sak turun yang winarah gitu. Ya. Betul. Ya itu nggak digoda, kenapa dia nggak digoda? Temen. Ya. Walakin akan tetapi dianya di sini karena dianya ini adalah fi dhalalim ba'id, dalam kesesatan yang nyata. Yuk, apal bahasa Indonesianya? Dan temannya berkata, wa qala qarinuhu, Tuhan Rabbana, aku tidak menyesatkannya. Ini aja yang agak diulang-ulang nih. Ma atghaituhu. Ulang lagi. Ma atghaituhu artinya aku tidak menyesatkannya. Ma atghaituhu. Walakin banyak, karena banyak, fi dhalalim ba'id juga banyak. Jadi fokus ke ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Ulang. Tutup Qur'annya, kita pakai bahasanya tadi. Dan temannya berkata, teman Tuhanku, aku tidak menyesatkannya. Akan tetapi adalah dia dalam kesesatan yang jauh. Saya balik ya. Saya bahasa Arabnya. Wa qala qarinuhu, dan temannya berkata, Rabbana ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Wow, keren. Ini kayaknya nggak nyampe setahun udah pakai bahasa Arab semua, ini kayak lancar. Ya minimal na'am lah. Itu. Ya. Wa qala qari, ya. Enggak pakai wa. Qala aja. Kenapa ditambah-tambah? Hari ini ujian saya luar biasa. Begitu Zoom, itu nggak tahu ada apa yang masuk di Zoom gitu ya. Saya nggak pernah mencet apa-apa. Jadi tiba-tiba ada suara ngaji, ya di Zoom. Gitu. Ngaji berisik, jadi kita jadi Zoom itu jadi suara, jadi orang terganggu. Udah disabar-sabarin, akhirnya udahlah jam 8.45 ya udahlah. Kita sampai di sini dulu ya. Daripada lama kesabaran. Jadi suara kita berpacu jadinya dengan suara di audio itu. Iya. Itu kadang-kadang kan sama itu, kalau di ini kita juga gitu. Kadang-kadang tiba-tiba muncul kan. Mungkin karena dulu kita mencet tidak kurang direspon, baru ketika itu baru direspon gitu.